wujudnya manusia tapi pekerjaannya dihikus. Barang yang sudah rapi diambil, dikorupsi. Ipan jadi itu sabuni, kata itu Allah nanganin. Maka sulit menjadi manusia. Jadilah manusia yang sebenar-benarnya manusia. Apa manusia yang sebenar-benarnya manusia? Yaitu yang manusia yang berberi kemanusiaan kepada sesama manusia, memanusiakan manusia, menghormati manusia, memuliakan manusia. Memuliakan manusia bukan karena statusnya, tapi muliakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, beradil kepada semuanya. Yang tak bisa saya sebut satu persatu asmanipun, dengan tak mengurangi rasa hormat kepada para beliau semua yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan. Tak ketinggalan Rokisul Qaryah, Bapak Lurah kita yang juga sangat saya hormati, dan Ramil Kapolsek perwakilan yang juga saya hormati, hadirin wal hadirat, para bapak RT atau RT RW yang juga saya hormati dan yang juga saya muliakan. Maka oleh karena itu, marilah kita yang pertama-tama kita haturkan puja lan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga saat sekarang ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bermujalasah bersama-sama, hadir dalam rangka zikra Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hadirnya lulus semua senantiasa akan selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu yang hadir semua, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terhaturkan kepada Nabi yang istimewa, Nabi the leader and super manager, king of the king. Siapakah dia? Baginda kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita duduk berkumpul karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hadir karena cinta kepada Nabi, karena kita hadir karena kita punya sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu, para bapak, ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid sudah berakhir ya, lama sudah berakhir. Jadi Pak Lurah baru ngadain nih, baru ini sekarang nih kita baru ngadain peringatan Maulid. Ya nggak apa-apa mah, karena peringatan Maulid itu bukan hanya nunggu 1 tahun sekali gitu, walaupun udah kagak ada Maulidnya, tapi sekarang yang nggak apa-apa,
karena memang sambungan kita kepada Nabi dan kita meniru akhlak Nabi itu setiap hari ya harus dong gitu kan. Jadi kalau cuma nunggu 1 tahun sekali baru kemudian kita mengingat kepada Nabi, itu namanya kebangetan. Nah maka oleh karenanya ketika kita memperingati kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian kita mengingat kembali akan bagaimana kebaikan Nabi, akan bagaimana akhlak Nabi, akan bagaimana perjuangan Nabi yang sehingga akan membawa kebangkitan cinta kita, akan membawakan kebangkitan spiritual kita untuk tanpa lebih meningkatkan nilai-nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang cinta kepada Nabi itu, orang yang cinta kepada Nabi itu mah bukan cuma ngucapin kita saja. Jadi kalau cuma lo bilang aku cinta banget sama Nabi, cinta banget sama Rasul, itu mah gampang, semuanya mah bisa. Bisa semua, anak kecil mah bisa. Tapi kan harus ada bukti. Apa bukti lo cinta sama Nabi? Apa bukti lo cinta sama Rasul? Bukan hanya ucapan. Sama dengan bapak-bapak yang bilang cinta sama ibu. Bapak suami ibu bilang cinta, mama aku cinta. Ada apa boy? Ada elang Jakarta nana tepak kapajinan. Jaga aja. Jadi boleh. Itulah makna gerang segoro yang sebenarnya. Sedikit-sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh sudah nyampe mana? Sudah ada Pak, nggak apa-apa Pak. Biar sudah kembali tak ada cepatnya. Sudah nyampe mana ya tadi? Ya mama. Papa bilang sama mama, aku cinta banget sama Allah mama, aku sayang banget sama mama. Kita boleh cinta kok. Adalah apa boleh lah. Mama papa cinta banget sama mama. Papa sayang banget sama mama. Tapi si papa nggak pernah kerja, dia tidur terus. Kalau punya belanja 1 juta, sama mama cuma dikasih 200.000, 800-nya dikasih selingkuhannya. Tak dulu, mama percaya apa kagak? Hah? Percaya enggak? Alah ini nyambung apa kagak ini orang ini? Ini paling nggak dengerin saya, justru malah dengerin utang ini. Saya ulangi sekali lagi, Bapak bilang cinta sama mama. Mama, aku cinta banget sama mama. I love you, you are the most beautiful girl. You are gonna feel every day. Jangan ketawa, lo gak ngerti. Gua aja gak ngerti juga. Bapak bilang cinta sama ibu, bapak bilang sayang sama ibu, tapi bapaknya gak pernah kerja, gak pernah bahagiain ibu, gak pernah belanjain ibu. Kalau punya uang 1 juta, belanjanya cuma 100.000 dikasih ibu, 900-nya dikasih selingkuhannya. Percaya gak? Gak percaya. Kenapa? Karena gak ada buktinya, cuma bohong. Paling-paling ibu bilang sama bapak, iya gua kasih cinta terus. Perempuan tuh bapak jangan cuma dikasih makan cinta, jangan cuma dikasih makan sayang. Cinta itu gak bisa dipeluk, cinta itu gak bisa digoreng. Enak bapak itu kalau mau makan dirinya tak ambil sama mama, tak kasih cinta yang banyak, terus kemudian makan sama papa, mungkin papa itu bisa kenyang. Ibu tuh perempuan mama jangan cuma dikasih cinta, biar tahu bapak kalau mama aku butuh uang. Bukan jadi doang, jika tak ada uang maka cintaku engkau kan uang. Maka butuh bukti kita.
Sama dengan kita cinta sama Nabi. Kalau kita cuman mahabbah sama Nabi, bilang cinta sama Nabi tapi gak ada buktinya, itu namanya bohong. Makanya apa buktinya? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi faqad ahabbani, maka dia sungguh cinta pada Nabi. Dan siapa yang cinta pada Nabi, kana ma'i fil jannah, maka kelak nanti di surga akan bersama Nabi. Takut bintang syur. Salam Muhammad. Kira-kira semua yang kumpul di sini ingin tidak bersama Nabi? Ingin berkumpul sama Nabi apa tidak? Kalau ingin berkumpul sama Nabi, laksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita sebagai kepala atau kepala apapun, penanggung jawab yang ada di berbagai macam daerah-daerah, maka beramanatlah, karena itu adalah pemberian Allah dan itu adalah antul amanah. Jadilah pemimpin-pemimpin yang baik, jadilah pemimpin-pemimpin yang adil. Berikanlah pelayanan yang terbaik, karena kalau Pak Lurah, berarti Pak Lurah itu punya tanggung jawab di kelurahannya. Bupati punya tanggung jawab sekabupatennya. Ada berapa orang di kabupaten? Ada berapa orang di lurah? Pak Camat berarti punya tanggung jawab sekecamatan. Bu RT berarti Bu RT punya tanggung jawab 1 RT. Kalau lo menyimpang, kalau lo bengkok jalannya, maka kelak nanti di akhirat lo semua akan dimintakan tanggung jawab 1 RT. Banyak lo 1 RT, lu di demo nanti. Sekarang mah nggak di demo, ada kesalahan mah diam saja. Cuman lihat saja karena takut, mungkin karena lu disegani. Tapi awas di akhirat nanti nggak ada segan-seganan. Kalau sudah di akhirat nanti bapak ibu semuanya menyimpang, bapak ibu semuanya gagal adil, bapak ibu semuanya menyengsarakan kepada rakyatnya, menipu kepada rakyatnya. Awas, suatu saat kelak nanti akan didemo oleh banyak orang, lebih-lebih 1 desa. Bapak Lurah, oi, saya pernah dikasih, karena saya tak pilih loh. Itu didemo itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jadilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia yang adil. Jadi kemanusiaan yang adil, manusia itu manungso. Apa manungso? Iku manut marang sing kuwasa. Jadi manungso harus manut marang sing kuwasa, karena ini bekal yang utama. Apa manut marang sing kuwasa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Paling baik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manut marang sing kuwasa. Ini baru disebut manusia. Jadi kalau manungso orang manut marang sing kuwasa, manut kepada selain yang kuasa, berarti kita masih belum jadi manusia. Oke lah, lu semuanya wujudnya manusia, tapi kadang-kadang perilakunya tidak manusia. Wujudnya manusia tapi kepalanya tikus. Wujudnya manusia tapi kepalanya motak kok. Banyak loh kayak gitu ibu-ibu. Wujudnya manusia tapi perilakunya hewan. Wujudnya manusia tapi perilakunya kera. Kera gimana? Rakus, nggak tahu punya siapa diambil. Yang penting saya kaya, yang penting saya banyak uangnya. Padahal itu punya orang, padahal itu punya hak rakyat, tapi kenapa kita ambil? Berarti kita wujudnya manusia tapi kelakuannya motak. Jangan jadi motak itu. Wujudnya manusia tapi pekerjaannya tikus. Barang yang sudah rapi diambil, dikorupsi. Ipan jadi tulisan kuning. Kata itemu Allah nangane.
Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sulit menjadi manusia. Jadilah manusia yang sebenar-benarnya manusia. Apa manusia yang sebenar-benarnya manusia? Yaitu yang manusia yang berberi kemanusiaan kepada sesama manusia, memanusiakan manusia, menghormati manusia, memuliakan manusia. Memuliakan manusia bukan karena statusnya, tapi muliakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, beradil kepada semuanya. Karena Pak Lurah dihormatin, karena Pak Kiai dihormatin, karena kaya dihormatin, kalau nggak kaya nggak dihormatin. Itu bukan manusia masih. Maka kita semuanya dibagi rata. Semuanya kita wajib menghormati. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam diri manusia itu ono titipan Allah, yaitu Nur Muhammad. Katanya Dawi Hadratus Sekolil Akatira Manjurung Nurah Kanjing Nabi bila tengku berenangnya abah katapi Jadi nuri Gusti Kanjeng Nabi bukan ada hanya pada kiai, bukan hanya ada pada lurah, bukan hanya ada pada ulama, tapi nuri Kanjeng Nabi ono ning jero ning dodo ning manungsa sekabehane. Katanya Abdul Syekh beliau begitu. Jadi kita sama-sama memiliki titipan Nur Muhammad. Maka jangan pandang luarnya, tapi pandang isinya yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pandang luarnya, nggak kaya, nggak dihormati, nggak jadi tokoh, nggak dihormati, nggak cantik, nggak dicintai. Makanya lalu semuanya cantik semua. Alhamdulillah. Kau ibu yang cantik, coba lihat aku di sini. Coba berhenti dulu main HP. Reken kok radio rosak, mau anu engkau mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini udah ibu lurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan pandang luarnya, ibu-ibu, bapak-bapak, pandang di dalamnya. Yang semua ada Nur Muhammadnya. Makanya kalau sudah kita memandang yang ada di dalamnya, akan melahirkan ketakwaan kepada Allah. Karena di situ ada Nur Muhammad yang mampu menggetarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin mau orang itu korupsi, gak mungkin mau orang gak menghargai orang. Gak mungkin orang itu sembarang kepada orang lain. Kenapa? Karena yang dipandang isinya, isi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandanglah manusia itu isinya, ibu-ibu semua. Kalau sudah kita memandang isinya, maka akan lahirlah kasih dan sayang. Kasihlah, sayangilah rakyat kita, tetangga kita, sedulur-sedulur kita. Karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW senang kalau ada orang senang sama tetangga. Nabi Muhammad senang kalau orang itu menghargai sesama. Nabi Muhammad itu senang kalau manusia itu saling menghormati kepada sesama. Karena kalau sudah ada menghormati kepada sesama, menghargai kepada sesama, disinilah akan terjadi kekokohan persaudaraan kita. Kenapa? Karena adanya menghargai, karena adanya saling menghormati. Makanya kayak ibu-ibu sama bapak-bapak harus saling menghormati, jangan saling cari kesalahannya. Si ibu nyari kesalahannya bapak, bapak nyari kesalahannya ibu, yang ada mah akan terus. Betul. Karena siapa sih di sini yang nggak punya salah? Nggak ada. Yang nggak punya dosa nggak ada. Semuanya sama-sama punya salah dan dosa. Jadi kalau ibu sering mamang lu sama bapak, sering mamang lu sama suaminya, maka suaminya pasti sumpah di rumah. Sumpah, makanya banyak suami yang
Yang muda udah ubanan, yang muda udah stroke, udah kejang-kejang. Kenapa? Karena target harus ini, harus itu sama ibu-ibu di rumah. Udah baru datang kerja, udah capek-capek, langsung ditarget. Akhirnya kejang-kejang di suami itu. Iya betul. Urat-urat yang muda itu langsung kurang ya, Allah gitu. Apalagi masih target skincare. Ibu-ibu kalau mau beli skincare, nah itu ya ngukur dulu sama kemampuan suaminya. Betul benar. Kalau suaminya rezekinya hanya 50.000, 100.000, janganlah ibu itu beli skincare yang harganya 1.500.000. Jangan itu bisa nasi goreng cukup berukong ibu ya. Nasi piring glowing lagi datang kok. Muhammad. Kita tidak dianjurkan untuk saling menyalahkan. Justru kita dianjurkan untuk selalu mencari kesalahan diri kita sendiri ketimbang kita mencari kesalahan orang lain. Benahi diri, yang benar diri, insya Allah ya akan baik gitu. Tapi justru sekarang itu sebaliknya, banyak orang yang pintar ngurus kesalahan orang lain, banyak yang pintar membaca kesalahan orang lain, tapi dia tidak pandai membaca kekurangan diri kita sendiri. Kalau lo sering ngurus orang, kalau lo sering ngurus dosa orang, maka lo semua nggak akan jadi orang. Pasti kalau sering ngurus orang pasti jadi orang-orangan. Kenapa? Karena sudah sering ngurus orang, mandiri udah gak diurus. Bagaimana mau ngurus diri kalau sudah sering ngurus orang? Makanya ngapain sih kita ngurus orang? Mending kita ngurus diri kita sendiri. Perbaikilah ketakwaan kita kepada Allah, perbaikilah nilai kesabaran kita kepada Allah. Karena takwa adalah bekal yang paling sebaik-baiknya bekal. Jika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin sembarangan kepada orang, enggak mungkin meremehkan orang, enggak mungkin merendahkan orang, enggak mungkin mencaci orang. Pasti dia akan memuliakan sesama manusia. Nah, oleh karena itu tetaplah kita selalu mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kita sering baca sholawat. Jangan lupa kita sering melantunkan sholawat kepada Nabi, menyebut namanya. Karena orang yang cinta itu pasti sering menyebut namanya. Sering pasti. Kalau ibu-ibu lagi jatuh cinta sama orang dulu waktu masih pacaran, kan pastinya selalu ingat deh waktu mau tidur kalau kita bantal kepalanya, oh Syahrul kan. Pasti ingat ibu tuh pasti. Sama juga sama Nabi, tapi cinta sama Nabi sama cinta selain Nabi enggak sama. Kalau cinta sama Nabi itu timbul mahabbah, timbul iman, timbul ketakwaan, timbul kebahagiaan, timbul pokoknya tenang gitu. Tapi kalau cinta sama selainnya Nabi itu penuh tipu daya, apalagi kalau udah ditolak lo itu sakitnya dari sini, beneran pasti lo akan bilang, mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa kau abaikan rasaku? Ataukah hatimu mulai membatu hingga kau tak pernah pedulikan aku? Tepuk tangannya mana? Itu kalau kita sama selain Nabi. Kalau kita sama Nabi nyebut namanya saja sejuk banget. Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Waliullah, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad kita
supaya jadi iman yang kuat, agar iman kita jadi kuat. Banyaklah yang kepada Nabi Muhammad kita Nabi Muhammad bahagia sekali kita kalau kita cinta Nabi Muhammad ya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dan selalu menampakkan cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul saat sekarang ini senantiasa selalu mendapatkan aliran syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan kelak